Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak. Jawab. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posko 120 KKN Nika 2020 Yayan Kudus. Kembali di konten Tanya Mahasiswa. Tanyain dong. Oke, mantap. Ya, kembali lagi di konten Tanya Mahasiswa di Posko 120. Hari ini kita akan podcast lagi. Kita akan membahas suatu hal terkait bidang keilmuan di jurusan kita ya Pak. Iya. Kita di jurusan apa ya Pak? Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Iya. Nah, di sini saya tidak sendiri. Mungkin kembali perkenal ya. Nama saya Faikul Rian Nagara. Di sini kali ini saya tidak sendiri, saya bersama ketua dari Posko 120. Perkenalan Pak. Perkenalkan, nama saya Atfur Rahman dari Grobogan. Ketua KKN Posko 120. Oke. Nah, karena ini terkait hukum keluarga Islam ya. Kita ini akan membahas hukum ya menyangkut terkait ya keluarga Islam lah. Itu kayak pernikahan, perceraian, ya semacam itu lah. Waris gitu. Nah, hari ini kita akan membahas suatu undang-undang, lebih tepatnya ada suatu perubahan undang-undang dalam suatu undang-undang pernikahan. Nah, apa yang kita bahas sekarang ini apa? Tentang perubahan tentang usia batas pernikahan. Usia batas pernikahan itu berarti pasal? Ini pasalnya pasal 7 yang dirubah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait berkaitan usia batas pernikahan untuk wanita khususnya ini. Oke, mungkin Pak Ketua ini bisa menjelaskan dulu ya. Mungkin itu undang-undang nomor sekian itu undang-undang apa? Terus undang-undang yang dirubah itu yang bagian mana? Jadi awalnya begini, jadi begini itu coba mungkin bisa jelaskan lebih dulu. Ya, teman-teman, ini sepembacaan saya, menganalisis saya dalam undang-undang ini ada perubahan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menyebutkan bahwasanya batas diperizinkannya seorang laki-laki dan wanita menikah itu ketika laki-laki berumur 19 tahun, ketika wanita berumur 16 tahun. Kemudian ini dianggap itu yang lama. Itu yang lama, yang tahun 1974 itu. Dan ini dirubah berhubung ini dianggap kurang begitu relevan, dinaikkan, disamakan, dianggap adanya diskriminasi tentang jenis kelamin. Ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disamakan usianya Menjadi 19 tahun semua keduanya. jadi yang awalnya laki-lakinya itu sudah 19 tahun, 19 tahun, wanitanya itu 16 tahun. disamakan menjadi 19 semua. Jadi ada semacam ini ya apa? Terkait isu gender ya di situ. Ya, penyamaan tidak ada perubahan di antara dua jenis kelamin, tidak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Nah, itu kawan-kawan yang akan menjadi pembahasan kita pada podcast kali ini lah. Kira-kira ya, kenapa sih batas usia dalam undang-undang ini dirubah itu? Selain tadi ada isu gender di situ, kira-kira alasannya itu apa? Ya mungkin ini kan banyaknya kasus tentang ibu hamil ketika melahirkan meninggal dunia anaknya, dan juga tidak sedikit ibunya juga ikut meninggal. Jadinya kekuatan dari perempuan untuk mengandung Kondisi fisiknya belum memungkinkan ya. Belum pas, kondisi fisiknya belum pas ketika melakukan pernikahan. Dan begitu nggak dipungkiri ada beberapa kasus yang memang bisa kuat, anak 16 tahun, 17 tahun kuat. Tapi berhubung banyaknya angka kematian ibu hamil saat melahirkan itu menjadi pertimbangan kenapa dinaikkan dari segi fisik. Nah, tapi apakah alasannya cuma itu doang? Ada lagi saya baca dari pertimbangan dan penjelasan dari undang-undang yang dirubah itu undang-undang perubahan 16 tahun 2019 itu adalah kekuatan mental psikis. Karena hitungannya itu mereka masih anak-anak nikah muda, malah nikah dini malah. Nikah dini ini ada undang-undangnya, Mas. Ada undang-undangnya. Beda lagi. Ya, itu beda lagi, Bro. Maksudnya gini, itu memang menjadi pertimbangan kenapa dinaikkan. Seperti ada pertentangan lah, ada clash di antara keduanya. Di undang-undang clash di dalam undang-undang perlindungan anak
itu di pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 itu menyebutkan bahwasanya yang disebut anak itu yang kurang dari 18 tahun. Nah, 16 tahun itu hitungannya ya Di bawah hitungannya masih anak gitu. Udah Jadi anak. bisa dikatakan nikah usia dini. Usia dini. Jadinya ini kenapa kok di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ini kalau menyebutkan anak itu di bawah 14 tahun, tapi kok diperizinkan umur 16 tahun, seperti ada ini perlu dinaikkan gitu loh, perlu dinaikkan karena nggak sesuai, ya, karena ya kurang memenuhi persyaratan dari pernikahan, yaitu masih anak-anak gitu, dari undang-undang yang lain. Benar juga. Nah, sebenarnya saya juga di tugas kuliah kita kemarin kan kita pernah ini kan disuruh survei ke KUA terkait undang-undang ini. Nah, itu saya menemukan alasan lain. Ternyata yang dipertimbangkan kenapa undang-undangnya dirubah, batas usianya dirubah itu supaya memperhatikan sisi ekonomi dari pasangan. Sisi ekonomi ya itu juga bisa, karena kan anak segitu kan dalam tanda kutip kurang begitu Untuk mengurus keuangan belum keluarga, terlalu gitu kan. masih suka MS, suka game, fire Ya. masih Terutama yang perempuan kalau umur 16 itu kan kalau dia disuruh mengurus keuangan rumah tangga kan mungkin agak susah ya kan. dibuat kuota buat TikTok gitu. Kenapa harus TikTok dong? Ya sejenis lah sosial media. Lah, terus ada perbincangan menarik lah. Jadi itu ya, tadi alasannya banyak ya. Selain isu gender itu ada memperhatikan mental, memperhatikan apa tadi kesiapan sama fisik untuk melahirkan gitu ya. Tapi Pak, kalau melihat ini apa demografi atau lihat kebiasaan orang Indonesia, terutama mohon maaf di daerah pedesaan mungkin itu sebenarnya masih banyak gitu, pernikahan yang bawah umur seperti itu. Apa mungkin apa ya undang-undang ini menjadi jawaban untuk solusi supaya tidak melakukan nikah dini atau gimana? Kalau itu kembali lagi ke masyarakatnya, karena di pasal 7 nomor 2, 3, dan 4 itu memberikan dispensasi nikah. Di Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga sudah diterangkan, ini sebagai pelengkap saja, sudah diterangkan kalau memang tidak bisa atau tidak dimungkinkan umur sekian, dalam arti ingin segera cepat-cepat, itu bisa melakukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Tapi ya juga harus disertai bukti alasan yang kuat kenapa kok ingin nikah di bawah. Nah ini ada baru lagi dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu gimana? Ya pengajuan kepada pengadilan untuk mengabulkan pernikahan di bawah usia dini yang diatur oleh undang-undang, di batas usia yang diatur undang-undang. Kan diizinkan nikah ketika sudah berumur 19 tahun. Kalau ini kok belum, Anda harus mengajukan untuk meminta persetujuan, itu dispensasi nikah itu ya. Nah, terus mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Dengan adanya perubahan batas usia nikah ini, kalau dari Pak Ketua Mas Fatus sendiri setuju gak ya? Saya pribadi melihat kondisi masyarakat, konteks dan teksnya, undang-undang dan masyarakat itu setuju dalam artian ini tidak membahas tentang agama ya. Kalau agama kan ada kata sendiri, balik sudah dewasa kan ada kata sendiri. Tapi kalau di masyarakat yang dewasa itu ya umur sekian sudah bisa berpikir, 19 tahun itu bisa jaga berpikir, sudah bisa kuat fisiknya secara kedokteran. Dulu saya juga pernah ikut seminar kesehatan terkait kesehatan ibu hamil, kesehatan usia mengandung. Memang kekuatan fisiknya itu di umur sekian. Tapi kalau lebih bagus lagi ya matangkan dulu kita belajar dulu sampai umur 23, 24 sampai sarjana gitu lah, baru nikah. Ya 19 tahun itu mau ngapain cepet-cepet kan gitu. Ya, iya. Tapi kalau segitu ya udah apa-apa. Tapi kalau 16 tahun kok yang lama itu masih dini loh. Masih terlalu kecil lah. Nah kalau menurutku sendiri ya Pak, kalau aku jujur aku juga setuju terkait perubahan batas usia ini ya, karena gimana ya? Karena nikah muda itu bagaimanapun kalau kita lihat dari sisi psikologi, sisi sosial itu ada beberapa dampak buruk
seperti tadi kurang siapnya dalam mengatur rumah tangga, keuangan rumah tangga, terus belum siapnya fisik seperti itu kan, itu menjadi apa ya, faktor utama akibat banyaknya perceraian. Nah itu yang saya saya diskusikan di salah satu KUA di Kecamatan Jati waktu itu kalau salah. Itu juga saya bikin video itu di saya punya channel itu sendiri. Promosi Mas. Ya iya dong, sekalian ya. Lah dan juga kemarin itu tahun kemarin itu saya juga istilahnya apa ya, mendapati pernikahan usia dini, bayangin coba, yang laki-laki itu 18 tahun, 12 sama yang perempuan itu kalau nggak salah, kalau nggak 15 itu 16. Maksudnya mepet sih. gini ya, mungkin kita keluar dari pandangan agama, pandangan sosial, pandangan psikologi, mungkin dari pandangan anak muda sendiri gitu loh. Ya Allah, umur segitu udah nikah. Maksudnya masih banyak hal yang ingin, kalau misal saya yang jadi yang menikah ini, masih banyak hal yang ingin saya lakukan loh. Kalau misal saya masih ingin ya kuliah, belajar gitu kan, ingin mungkin dakwah, pengen apa santren ini Ya masih jiwa muda gitu, gitu. masih Senang kita harus mengekspresikan apa yang kita inginkan. tapi gimana ya, bahasanya bukan terkekang oleh pernikahan, tapi gimana ya Pak? Terus kalau nak Jowo niki wis rupane anak bojo gitu. Teman-temannya masih senang-senang di luar, kita sudah di rumah bisa mencari nafkah, bisa mencari uang. Jadi gimana gitu di pemuda itu? Tapi, Tapi ya, itu bukan tetap hal yang pilihan, salah, tetap itu pilihan. pilihan masing-masing. Semua orang punya pilihan masing-masing. terus juga bisa diusahakan, didispensasi bagaimana, penting sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya mungkin cukup sekian ya untuk perbincangan kali ini, mungkin sudah jelas ya terkait perubahan batas usia di pernikahan. Bagaimanapun itu untuk suatu kemaslahatan umat. Jadi apa? Mungkin ada pesan-pesan terkait adanya undang-undang ini. Dari saya khususnya ini ya sangat mendukung sekali, sangat merespon positif adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi nomor 16 tahun 2019, khususnya di pasal 7 tentang batas minimal usia pernikahan, perizinan usia pernikahan yang sebenarnya 16 tahun jadi 19 tahun. Ini sangat sesuai dengan realita masyarakat, undang-undang yang sangat sesuai dengan realita masyarakat. Memang perlu adanya peningkatan usia batas pernikahan. Kalau memang ada informasi atau yang kata-kata yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar ya, atau mungkin bisa share link-link tertentu terkait undang-undang ini, atau mau berdiskusi di kolom komentar juga silakan. Ya mungkin cukup sekian dari kami Posko 120. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share jika dikira bermanfaat, dan subscribe jika ingin melihat karya kami yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Otodidak.